Oke, kita akan mengerjakan testnet yang dimana membernya itu baru ada 200 orang ya, 201 member. Jadi kemungkinan hadiah yang akan kita dapatkan itu gede karena yang ikut hanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channel gua 5758 Master. Channel tempat kalian cari cuan di dunia kripto. Ikutin channel ini supaya kalian tidak salah jalan di dunia kripto, supaya uang kalian tidak habis. Simak video ini sampai selesai. Kita online lagi, kita cari airdrop lagi, cari garapan lagi, cari testnet lagi yang bisa bikin kalian puyeng ruwet pusing ya. Nah, sekarang gue nemu project dari Titan Swap. Ini di jaringannya Zcasing. Oh iya, sebelumnya selamat hari kemenangan bagi yang merayakannya ya. Selamat Hari Idul Fitri. Dan gue secara pribadi meminta maaf jika ada kata yang tidak enak didengar melalui video ini ya. Dan video-video sebelumnya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Kita lanjut ke garapan ini. Nanti kemungkinan gue akan aktif terus setiap hari di jam 5 atau di jam 7 malam videonya ya. Dan di hari Senin itu akan libur. Jadi liburnya di hari Senin dan kemungkinan videonya itu setiap hari di jam 5 sampai di jam 7. Kita langsung di garapan ini garapan testnet lagi. Cuman testnetnya bukan testnet blockchain, jadi testnetnya dia hanya sekedar DEX ekosistemnya dari Zcasing. Jadi kita sekaligus cari airdrop di Zcasing testnet dan sekaligus airdropnya di DEX-nya Titan ini yang ada di ekosistemnya Zcasing ya. Jadi sekaligus dua airdrop yang akan kita kerjakan, satu kali dayung tapi kita bisa eligible di dua airdrop. Oke, yang kemarin untuk Zcasing udah kelar. Ini ada tambahan testnetnya untuk mendapatkan kumpulan hadiah yaitu 100.000 Titan. Ini airdropnya udah dikonfirmasi ya bang, 100.000 Titan. 100.000 Titan ini full untuk hadiah keseluruhannya bang ya. Jadi berapa orang yang mengikuti, nanti kita hadiahnya itu dibagi dari orang-orang tersebut yang mengikuti testnet ini. Nah untuk 100.000 Titan ini berapa bang hadiahnya? Nggak tahu bang, gue juga nggak tahu harga Titannya berapa nantinya. Dapatnya nanti kumpulan hadiahnya 100.000 Titan. Dan ini kalian nanti bisa mendapatkan token Titan vouchernya untuk melakukan tes di webnya dia atau di DEX-nya dia. Ada beberapa task yang harus kita kerjakan. Contohnya di sini itu quest 1 itu swap, yang ini kita harus melakukan swap, liquidity, terus add atau remove liquidity, terus posting, terus vote, reward, claim reward, sama bridge ya. Coba kita lakukan langsung ya. Pertama silakan kalian masuk ke Discordnya Titan ini untuk mengklaim dari voucher Titan yang kalian gunakan nantinya di testnet. Silakan gabung di Discordnya. Nanti link untuk gabung Discordnya gua kasih di deskripsi. Terus kalian nanti verifikasi untuk bisa join semua channel yang ada di Discordnya Titan ya. Kita langsung ke paling bawah yaitu voucher. Di sini untuk klaim voucher untuk mendapatkan Titan dan 0,05 ETH. ETH yang selama ini kita sulit cari, itu kita bisa dapatkan di sini walaupun cuma sedikit ya. Caranya itu kayak gini ya bang. Kita di sini ada slice voucher. Nah, terus di sini klik aja nih. Yang ininya kalian klik, nanti baru paste address kita ya. Nah, ini addressnya ada di sini, baru kita paste addressnya. Nanti muncul kayak gini permintaannya setelah 1 menit. Setelah di si botnya request receive, nanti setelah 1 menit akan menerima kayak gini TX hashnya ya. Setelah itu baru kita selesai, kita balik
ke Titan webnya dan pasti udah masuk token Titannya. Nah, ini ETH-nya juga bertambah. Kita lihat token Titannya. Kita refresh. Nah, ini Titannya masuk Bang ya. Titannya masuk. Setelah udah mendapatkan voucher, kalau misalkan Ethereum kalian itu kurang, kalian bridge dari Goerli menuju Zcasing. Di Zcasing testnetnya, kalian bisa bridge itu di Zcasing. Yang ini kayak dulu. Sebentar, gue contohin dulu. Kalian bisa bridge di sini Ethereum Goerli-nya menuju ke Zcasing era testnet. Karena yang digunakan Ethereum-nya itu Zcasing ya, Ethereum Zcasing ya. Oke, kalau misalkan udah di bridge Ethereum Goerli kalian, kita lanjut ke Titan DEX-nya. Ini akan menjadi DEX di jaringan Zcasing era nantinya. Selain SingSwap, selain Mood.io, selain SpaceV, itu Titan juga akan menjadi DEX-nya di Zcasing. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini ada swap. Tentu kita lakukan swap dulu. Kalian terserah di sini, tapi untuk swapnya hanya satu token ya, hanya ada token Titan doang. Misalkan gua swap 0,1, ini jangan tiru nominal yang gua swap ini, terserah. Kalian mau swap berapapun itu terserah. Nah, tadi Titan yang kalian dapatkan 500, kalau kalian swap itu semua max 500 itu dapat 0,5 0,2 loh, lumayan loh. 500 0,2 lebih tuh 0,25. Kalau kalian sering voucher, kalian swap Titannya menjadi Ethereum ya, itu bisa buat modal kalian ya berarti. Contoh di sini gue swap berarti gue lebihin 0,2 juga. Nah, price impact-nya segini karena sedikitnya likuiditas yang ada di sini. Nanti kita menambahkan likuiditas juga. Ini slippage bisa kalian atur atau bisa kalian biarkan aja. Swap. Nominalnya terserah ya, asal kalian lakukan transaksi aja. Kalau masalah nominal untuk di testnet itu nggak ngaruh Bang. Silakan sambungin wallet ke Titansnya itu ya Zcasing testnet. Nih. Nanti jangan lupa connect wallet dulu ya. Zcasing era testnet ya. Setelah udah di swap, kita coba cek di Titan DEX-nya. Nah, ini udah bertambah ya Titan gua. Ingat ya, Titan yang kalian dapatkan 500 tadi dari voucher itu bisa kalian swap dari Titan ke Ethereum supaya Ethereum-nya bisa kalian gunakan buat fee. Ya, setelah kalian melakukan swap, di sini ada likuiditas, kita tambahkan likuiditas. Di sini ada AMM likuiditas yaitu Titan sama Ethereum. Kita tambahin semua, ini ada dua kan, kita klik manage. Nah, di sini tambahin likuiditasnya. Kalau ini harus WETH ya. Kita swap dulu WETH-nya. Nah, di sini kita bisa swap dari Titan ke WETH. Atau kalian bisa swap dari ETH ke WETH, terserah kalian mau swap berapa. Misalkan gue mau swap 0,3. Ini dapatnya stabil ya. Harusnya sih nggak ada potongan. Nah, ini udah diubah menjadi WETH. Ini nggak ada potongan ya kalau kita swap ke WETH. Habis itu kita ke likuiditas. Terserah mau likuiditas mana yang pengen kalian tambahin. Contoh di sini gue nambahin likuiditas 0,1, berarti gue harus punya 188 Titan. Udah ada kan. Di sini mau stable, mau volatile silakan. Nggak masalah, mana aja. Deposit, stake. Kita langsung ke wallet konfirmasi transaksinya.
Mungkin ada 3 konfirmasi kayaknya. Nanti kita mendapatkan token V NFT-nya dari Titan. Kita approve dulu, approve-nya nanti gunakan default aja. Berikutnya setujui. Berikutnya ini juga disetujui juga untuk WETH-nya. Jadi yang disetujui, yang di approve itu Titan token sama W Ethereum. Oke, tunggu dulu. Setelah approve Titan dan W Ethereum-nya disetujui semua tadi, itu nanti ada ini ya, apa namanya? Ada konfirmasi berikutnya, Bang. Jadi tunggu aja di walletnya itu ada konfirmasi berikutnya, silakan konfirmasi. Nah, kalau Ethereum kita nggak cukup, kita kurangin Ethereum-nya. Oke? Karena di sini gue juga nggak cukup. Gue tolak dulu. Setelah add likuiditasnya udah di approve, jadi untuk konfirmasinya itu muncul setelah kalian mengapprove ya. Jadi tunggu dulu di walletnya. Kita tunggu dulu. Gue lagi menambahkan likuiditas. Ini udah centang. Ini ada konfirmasi lagi kayaknya. Nah, ada konfirmasi lagi, kita harus mengapprove lagi. Setelah ini kita akan membuat lock. Habis itu kita membuat likuiditas di bridge. Gunakan default. Ini V Titans ya. Setujui. Pokoknya terus kalau misalkan ada konfirmasi dari Titans, dari Titan ini, kalau misalkan nih dari ininya itu sudah kelihatan namanya dari Titan, sebentar nanti gue tunjukin dulu, itu kalian approve aja. Tapi kalau selagi bukan dari Titans, itu patut dicurigai. Konfirmasi dari mana gitu. Kalau misalkan kalian nggak ngerasa ngerjain, ini udah terkonfirmasi. Nah, kita harus staking nanti dari token LP yang kita tambahkan nanti itu kita mendapatkan V NFT atau V Titan. Nah, V Titannya ini kita harus staking. Stakingnya di mana, Bang? Nah, tadi udah likuiditas sudah dan saldo gua udah berkurang pastinya. Coba cek saldo. Ini masih ada. Coba kalian approve. Atau kalian refresh, sorry harus di refresh dulu. Pastiin udah berkurang ya. Tadinya ada 800 sekian dan sekarang WETH-nya juga berkurang. Kita di first, di menu first ini kita buat create lock. Masukin nominal Titan yang kalian buat ngelock. Jangan langsung semua ya. Kalian buat 3 lock. Contoh di sini gue buat 1 lock dengan nominal 100 Titan. Itu sampai dengan 2 minggu ke depan. Nanti kalian buat lagi 2 bulan, buat lagi 2 tahun atau berapa tahun ya. Jadi buat 3 lock, jangan hanya 1 lock doang. Karena lock ini kalau misalkan kalian ngelocknya semakin lama, semakin gede power vote kalian yang akan kalian dapatkan kalau semakin lama ngelocknya. Ini kan gua ngelock itu tadi 2 minggu ya. 2 minggu kan cuma dapat 0,9 V lock atau V power untuk ngevote. Nah, kita buat lagi nanti lock yang lain dengan waktu yang lebih lama, pasti untuk voting powernya nanti lebih gede, lebih besar dibandingkan yang tadi pertama cuma 2 minggu ya. Ini coba gue buat lagi. Ini biarin sampai ke ACC, pastikan kalian buat lagi ya. Ini 2 minggu kan. Kalau misalkan gue buat yang 2 bulan itu dapat 8 voting power. Powernya itu 8. Kalau 2 tahun dapatnya 100 power sesuai dengan nominal yang kita vesting atau
lock ya. Kalau udah create lock, 3 create lock ya. Nominalnya sama semua bang atau beda-beda, terserah. Mau 50, mau 100, yang penting kalian buat 3 dengan waktu yang berbeda. Setelah itu, vote, kita di menu vote. Tadi fee NFT yang kita dapatkan dari membuat lock itu harusnya muncul di sini sih. Coba gua refresh dulu. Nah, ini kalau misalkan sudah buat lock di menu first ini. Nah, di menu vote sekarang itu kalian pilih token atau fee NFT yang tadi kalian buat. Nah, ini kan tadi gua buat satu kan. Nanti kalian buat beberapa lock untuk kita supaya bisa kalian gunakan ngevote. Cukup 2 sebetulnya karena di sini cuma ada 2 pair yang harus kita vote. Contohnya gue menggunakan token yang ini, yang tadi gue udah buat locknya ya. Di sini masukin aja 100%. Nanti di bawah ini ada cash vote. Nah, kita konfirmasi lagi di MetaMask. Tadi gue udah buat 2 sih, cuman kayaknya belum di refresh. Jadi belum masuk lock yang satunya yang gue buat itu tadi, yang kedua yang durasinya 1 tahun. Supaya apa sih, supaya itunya lebih lama bang, lebih lama, terus nominal vote-nya itu, power vote-nya itu lebih gede. Nah, ini udah gue proof. Ini udah 2 kali nih gue create lock. Ini vote, create lock 2 kali, harusnya gue ada lagi sih. Nah, ini vote-nya udah berhasil. Nanti ini kita dapat reward. Rewardnya harus kita claim. Coba gue refresh dulu. Harusnya ada lagi. Nah, ini nih. Ini yang gue buat itu 49,8 powernya. Itu gue buat 100 titan juga dengan durasi 1 tahunnya. 1 tahun itu dapat hampir 50 voting power. Jadi titan ini nanti akan kelok selama 1 tahun. Nggak apa-apa kelok lama juga, karena ini basicnya hanya token testnet, nggak ada nilainya. Yang akan kita dapatkan itu nanti titan di mainnet, di jaringan Zcaching mainnet. Setelah udah kalian ngevote, ini voting powernya bisa kalian gunakan semua. Nanti gue gunakan. Nanti kalau misalkan Epoch 2, ini kan sedang berlangsung, Epoch 2 berakhir tanggal 5 bulan 4, ini berarti Epoch 2-nya baru mulai. Nanti tanggal 6 kita bisa claim reward. Jadi kita claim reward di setiap Epoch yang sudah selesai. Ini kan baru Epoch 2. Nah, ini belum selesai. Nanti setelah epochnya selesai kita claim reward di sini. Lihat epochnya kapan berakhir ya, ini tadi di menu vote ini ada tanggalnya. Ini voting, DAO voter ini namanya. Kita bisa claim reward. Nah, ini taxnya, rewardnya juga kita harus claim. Minimal kalian 2 kali claim lah. Berarti kalian minimal mengerjakan 2 kali epoch. Atau misalkan kalian senggang bulan depan atau minggu depan, kalian kerjain lagi, vote lagi, swap lagi, klaim lagi rewardnya nanti. Nah, satu lagi di sini ada namanya Bribs. Bribs ini kita menambahkan likuiditas ke bridge ini. Yang ditambahkan apa bang? Balance dari titan. Titannya jadi jangan dihabisin semua. Kalian bisa klaim lagi di Discord tadi. Contoh gue tambahin di sini titannya, gue sisain sedikit, gue tambahin 300. Nanti gue klaim lagi, gue tambahin lagi likuiditas, gue buat lock lagi, gue ngevote lagi. Jadi untuk voting power yang kalian buat dari lock itu bisa digunakan lagi setelah Epoch 2 selesai. Itu nanti lock itu bisa digunakan lagi. Jadi setiap 1 minggu sekali lock itu bisa digunakan terus ya. Contoh nanti gue jelasin lagi lebih detail lagi nih. Ini gue setujui untuk Bribs dulu ya. Nah, ini gue udah menambahkan likuiditas di Bribs.
Nanti di video kedua gua akan apa ya? Gua akan jelaskan lagi mengenai tadi posting log, create log itu sebetulnya ada penjabarannya lagi. Tapi kalau misalkan gua jelasin sekarang pasti nanti lebih panjang videonya. Gua akan bahas reward karena rewardnya nanti gua baru bisa klaim setelah selesai epoch dari epoch 2-nya ya. Untuk sementara ini videonya sampai sini dulu. Nanti di video kedua akan gua uh, jelaskan lagi ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.